Lanjut perkara nomor 100. Putusan nomor 100 PHPU PUP 23 Romawi tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2024 yang diajukan oleh Dr. Taulin Agustinus SPD dan Julianus Tahibere, pasangan calon nomor urut 2 memberi kuasa kepada Bernard Sakarias Anin, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, memberi kuasa kepada Thomas Mauritius Jawa, selanjutnya disebut sebagai termohon 2 Welipurdus Lai dan Vicente Hornay Gonçalves, pasangan calon nomor urut 1 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran S.A. MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon dan seterusnya, menduduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, dalam eksepsi mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan. Kedudukan hukum dalam eksepsi, pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya, bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 oleh pemohon, dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa pemenuhan persyaratan calon wakil bupati Belu nomor urut 1 dan seterusnya akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam eksepsi, berkenaan dengan eksepsi pemohon kabur dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon mendalilkan dan seterusnya calon wakil bupati Kabupaten Belu nomor urut 1 atas nama Vicente Hornay Gonçalves tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon wakil bupati Belu tahun 2024 sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016. Hal ini dikarenakan Vicente Hornay Gonçalves merupakan mantan narapidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 dan seterusnya bertanggal 17 Januari tahun 2004, dan yang bersangkutan tidak menyampaikan secara jujur dan jati dirinya pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun karena kejahatan seksual terhadap anak dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, pemohon dan pihak terkait serta Bawaslu Kabupaten Belu memberikan jawaban dan keterangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon tersebut, mahkamah perlu menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 dan seterusnya tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember tahun 2019. Dalam putusan aku, mahkamah telah memaknai ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2 sebagai berikut dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah secara jelas mengkonstruksikan syarat bagi calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, di mana mahkamah berpendapat bahwa tafsir mahkamah atas ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G harus dibaca dalam satu kesatuan atau satu tarikan nafas antara pasal 7 ayat 2 huruf G angka 1, angka 2, angka 3 sebagaimana termuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 dimaksud. Sebab pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna secara keseluruhan terhadap norma yang terkandung dalam rumusan ayat tersebut, serta tujuan yang mendasarinya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pemidanaan antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih sehingga dikenai syarat jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau di bawah 5 tahun.
yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang menjalaninya. Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain, sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Bahwa dengan mencermati pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 dihubungkan dengan ketentuan pasal 332 ayat 1 huruf A KUHP yang merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun serta fakta hukum bahwa Vicente Hornay Gonçalves merupakan mantan terpidana yang dijatuhi pidana selama 11 bulan sebagaimana termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 dan seterusnya. Maka dalam hal ini yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana dan akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah harus dikenai syarat masa jeda atau masa tunggu 5 tahun dan mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berpendapat calon Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Vicente Hornay Gonçalves dijatuhi pidana selama 11 bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 dan seterusnya. Namun demikian tidak ada keterangan ataupun alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun Bawaslu Kabupaten Belu yang dapat menerangkan mengenai berapa lama yang bersangkutan telah ditahan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat diketahui berapa lama yang bersangkutan harus menjalani pidana penjara serta kapan yang bersangkutan dibebaskan dari hukuman pidana. Dalam batas penalaran yang wajar, Vicente Hornay Gonçalves dibebaskan dari hukuman pidana paling lama pada bulan Desember tahun 2004. Andai didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 tertanggal 17 Januari 2004 dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019, maka masa jeda atau masa tunggu 5 tahun yang bersangkutan adalah pada bulan Desember tahun 2009. Oleh karena itu persyaratan mengenai masa jeda 5 tahun sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 tersebut telah terpenuhi. Bahwa berkenaan dengan tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Belu tahun 2024 dimulai pada bulan Agustus tahun 2024. Pada saat pendaftaran tersebut, calon wakil bupati nomor urut 1 atas nama Vicente Hornay Gonçalves telah memenuhi persyaratan masa jeda bahkan melebihi waktu 5 tahun. Oleh karenanya, menurut Mahkamah menjadi tidak relevan lagi mempersoalkan masa jeda 5 tahun yang dimaksudkan untuk proses sosialisasi atau interaksi dengan masyarakat. Demikian halnya mengenai syarat mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Menurut Mahkamah terhadap Vicente Hornay Gonçalves juga tidak relevan untuk diberlakukan karena hal tersebut mempunyai esensi yang sama dengan keberlakuan masa jeda 5 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Walaupun Mahkamah tidak mendapatkan bukti mengenai calon wakil bupati nomor 1 atas nama Vicente Gonçalves tidak melakukan pengumuman secara jujur dan terbuka, mengungkapkan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, akan tetapi di dalam forum pernyataan surat rekomendasi catatan kriminal di Kepolisian Resort Belu, Nusa Tenggara Timur, yang bersangkutan dengan tulisan tangan telah menerangkan bahwa dirinya pernah dihukum pada tahun 2004 dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Atambua. Selain itu, calon wakil bupati nomor urut 1 Vicente Hornay Gonçalves tahun 2007 telah menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Belu. Bahwa lebih lanjut, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Belu nomor 460 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, disampaikan kepada termohon setelah termohon menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Belu tahun 2024. Sehingga menurut Mahkamah, pengusulan bakal calon, pemeriksaan bakal calon, hingga penetapan calon telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara dan serta prosedur yang ditentukan peraturan perundangan.
Terlebih pada saat termohon meminta tanggapan masyarakat dalam masa sanggah pencalonan tidak terdapat tanggapan apapun dari masyarakat. Bahwa berkaitan dengan persoalan calon wakil bupati Kabupaten Peru nomor urut 1 Vicente Jorge Gonçalves yang menurut pemohon melakukan kejahatan seksual sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 dan seterusnya, Vicente Jorge Gonçalves pada tahun 2004 memang pernah dipidana penjara selama 11 bulan dikarenakan menyatakan bersalah melanggar pasal 332 ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang sebagaimana termaktub dalam bab 18. Sementara itu ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan seksual terdapat dalam bab yang berbeda yaitu bab 14 tentang kesehatan terhadap kesusilaan. Oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih calon wakil bupati Kabupaten Belu nomor urut 1 Vicente Jorge Gonçalves telah ternyata memenuhi persyaratan pencalonan. Dengan demikian dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan pemohon, maka terhadap pemberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 tidak beralasan untuk disimpangi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 huruf ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai-pun ketentuan tersebut disimpangi, quod non telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon adalah tidak beralasan berhukum. 3.14, 3.15 dianggap telah diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat penusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim konstitusi dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 20.34 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak.